Ikhtiar Farm, kandang kami menggunakan pola pemberian pakan yaitu pakai silase, Mas. Jadi kami karena kesibukan segala macam, otomatis tidak bisa ngarit setiap hari. Jadi kami ngarit seminggu sekali, dan itu untuk memberi makan di 40 ekor ternak kami. Jadi setiap hari kami full silase juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih channel Gaber sudah berkunjung di kandang kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid. Saya asal Magelang, tepatnya di Dusun Bakalan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, kami memiliki kandang namanya Ikhtiar Farm. Ikhtiar Farm itu sebenarnya nama keluarga. Tapi dari artinya saja itu kan ikhtiar, jadi berusaha. Nah, kami juga itu datang dari filosofi bahwa setiap langkah di kami itu adalah berusaha untuk apa? Berusaha untuk istilahnya memajukan peternakan di Indonesia, seperti itu. Kalau kami fokusnya ada di breeding itu karena breeding adalah jantungnya peternakan, Mas. Jadi kalau kami di fattening, lama kelamaan takutnya itu populasi domba di Indonesia itu semakin menurun, sehingga mau tidak mau kita harus impor, takutnya seperti itu. Di kami awalnya itu dulu 10 ekor, terus kemudian kami berkembang sehingga sekarang alhamdulillah kurang lebih ada 40 ekor. Itu sudah kurang lebih 1 tahun. Di awal itu kami mendatangkan 10 ekor buntingan. Nah, buntingan itu kami nggak tahu kondisinya dari sebelumnya itu seperti apa. Hanya saja sampai sini itu ternyata ada kendala nutrisi yang kurang, sedangkan kondisinya adalah bunting, sehingga ketika kekurangan nutrisi saat bunting itu sangat berisiko untuk ternak bunting. Nah, diindikasi ternak-ternak kami pada saat itu mengalami ketosis, Mas, atau kekurangan energi, seperti itu. Kendalanya ada banyak, Mas, tapi mayoritas itu induk bunting itu ada yang mati, terus ada juga yang abortus, terus kemudian ada yang setelah melahirkan itu juga mati. Induknya dulu mati kurang lebih 5 ekor, Mas, sampai 5 ekor di awal. Itu termasuk ada yang abortus terus kemudian mati, ada juga yang saat hamil itu mati, seperti itu. Kalau kita sebagai peternak ya, itu kan kendalanya itu juga karena ini barang hidup, istilahnya makhluk hidup juga, pasti ada matinya kayak gitu. Itu sebagai peternak juga pasti stres, karena apa yang kita usahakan, kita kasih makan setiap hari, ternyata kendala-kendala tersebut kita kecolongan atau miss di situ, sehingga ternak sampai mati. Nah, otomatis kita juga stres, terus takut akan kerugian, terus segala macam, bagaimana caranya mengembalikan modal segala macam. Hanya saja balik lagi di tujuan awal, kalau kita itu masih tetap berusaha atau berikhtiar, terus berikhtiar, sehingga ternak di kandang kami di Ikhtiar Farm ini otomatis bisa maju, bisa sehat semua, bisa menemukan pola pemeliharaannya, ataupun bisa menebar manfaat ke masyarakat luas. Sebenarnya karena kita berangkat dari kesenangan, karena memang kesenangan kami itu di makhluk hidup, atau saya juga kebetulan juga di kuliah di jurusan peternakan, sehingga memang sedikit banyak ada basic lah tentang memelihara hewan ternak, seperti itu. Nah, kemudian kami beternak domba, terus
pasti ada kendala-kendala. Nah, berawal dari seneng dulu itu, kalau kita menemukan kendala pasti gampang move on-nya lah istilahnya. Di Ikhtiar Farm kandang kami menggunakan pola pemberian pakan, yaitu pakai silase, Mas. Jadi kami karena kesibukan segala macam, otomatis tidak bisa ngarit setiap hari. Jadi kami ngarit seminggu sekali, dan itu untuk memberi makan di 40 ekor ternak kami. Jadi setiap hari kami full silase juga. Pola pemberian pakan di kami di Ikhtiar Farm itu ada 3 kali pemberian pakan, yaitu yang pertama jam 7 pagi, terus siang jadi jam 2 siang, dan kemudian sore hari atau malam hari itu jam 7 malam, seperti itu. Jadi kami menghitung dari bobot badan, 10% dari bobot badan. Kalau rata-rata per ekor itu 30 kilo lah. Nah, jadi kami memberikan pakan per ekor itu 3 kilo dalam satu hari, dibagi 3 kali pemberian pakan, seperti itu. Sistem kawin di sini kami mencampur satu jantan dicampur dengan 10 betina. Nah, itu kurang lebih di 45 hari itu bisa kira-kira kami udah memastikan kalau itu udah bunting semua, Mas. Seperti itu. Terus kemudian kami rolling lagi ke ternak-ternak yang kemudian kosong atau belum dikawin atau habis sapeh, seperti itu. Terus kami satukan lagi dengan jantan kami, seperti itu. Terus kami juga menerapkan pencatatan, sehingga pencatatannya masih sederhana, hanya saja itu bertujuan untuk menghindari yang namanya inbreeding atau kawin sedara. Ini total ada di luasan 11 kali 4,5 meter, Mas. Jadi untuk pembagian per sekat-sekat itu kami bagi per fase pemeliharaannya. Misal kawin, ternyata ternaknya yang sedang kami kawinkan itu ada banyak, jadi kami pindah sekatnya bisa digeser-geser, jadi kan enak. Terus kemudian ada yang sedang menyusui, ada yang sapeh, terus ada ternak-ternak yang kami gemukkan, itu memang kami bedakan per fase pemeliharaan, seperti itu. Di awal SOP ternak masuk di kami itu adalah yang pertama, ternak ini dicek kesehatannya dari luar, pertama mata, terus kemudian mulut, terus kemudian organ penting, organ vitalnya, organ reproduksinya kami cek semua. Dari mata, kalau ada yang pink eye atau BLN istilahnya itu kami kasih obat tetes. Terus kami obat cacing juga untuk menghindari kalau ternak itu cacingan. Terus kami kasih bio ATP dan vitamin di awal, supaya apabila dalam perjalanan itu ternak itu stres, ternak bisa cepat beradaptasi di kandang kami. Terus kemudian di pakan kami kasih vitamin juga. Nah, itu salah satunya juga untuk mempercepat proses adaptasi di kandang kami. Kandang kami ini kebanyakan bahannya adalah bambu. Nah, kenapa kok bambu? Karena di dusun kami itu banyak sekali tanaman bambu. Di belakang kandang ini itu sudah dapuran bambu, tanaman pohon bambu, seperti itu. Jadi memang bambu itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat melimpah di daerah kami, di sekitar kandang Ikhtiar Farm ini. Jadi memang kami mencari bahan-bahan lokal yang kemudian nilai ekonominya jatuhnya lebih murah, seperti itu. Terus kenapa kok kandang kami tertutup seperti ini? Karena lokasi di kandang kami persis di pinggir jalan. Jadi supaya ternak kami tidak gampang stres ataupun
tetangga-tetangga kami yang lewat di jalan itu tidak terganggu dengan adanya peternakan ini, maka kami kasih pagar yang lumayan tinggi, jadi agak tertutup seperti itu. Domba yang kami pelihara itu domba lokal atau domba ekor tipis di daerah Jogja, Magelang, Temanggung itu sangat-sangat banyak. Terus kemudian ada domba Garut dan cross Garutnya. Terus kemudian ada cross Texel dan juga ada F1 Dorper juga ada. Kami masih melihat plus minusnya. Kami masih mencari tahu plus minus dari jenis-jenis domba-domba tertentu. Nah, karena kami juga di breeding, otomatis kami mencari genetik domba yang seperti apa atau jenis domba yang mana itu yang kemudian bisa lebih bagus performanya, seperti itu. Kami di Ikhtiar Farm itu menjual domba, melayani korban, melayani akikoh, melayani segala macam jenis ternak yang dibutuhkan sama masyarakat, khususnya ternak domba ya Mas. Selanjutnya kami juga melayani pakan konsentrat, kami bisa buatkan insya Allah. Terus kami juga melayani penjualan di vitamin dan mineral serta obat-obatan dan segala jenis keperluan di kandang. Kalau untuk ternaknya kami masih di mulut ke mulut. Hanya saja kalau di obat dan suplemen kami sudah membuka media sosial, maupun kami juga bermain di marketplace atau toko-toko online dan Facebook juga, kami juga bermain di situ. Nah, jadi bisa dicari di online toko kami seperti itu, di Shopee, Tokopedia ataupun di Lazada seperti itu. Jadi toko kami di marketplace Shopee atau Lazada atau Tokopedia itu namanya gamavet.id Mas. Jadi bisa dicari di situ, gamavet.id. Alhamdulillah kalau dari orang tua sangat-sangat mendukung, karena apapun yang diusahakan sama anak-anaknya otomatis mendukung ya Mas. Nah, terus tetangga-tetangga juga itu juga istilahnya responnya positif dengan adanya peternakan kami. Terus kami juga dibantu oleh keluarga terdekat kami juga. Jadi alhamdulillah support system dari lingkungan terdekat kami itu sangat baik. Support system itu kan sangat penting Mas kalau kita bergerak di kandang ataupun di peternakan. Nah, itu sangat penting karena masalah-masalah yang terjadi di kandang itu sebenarnya sangat kompleks, sangat banyak dan gampang susah ketika kita mencarikan solusi ataupun memecahkan masalah tersebut. Hanya saja dengan adanya support system yang baik itu kita bisa tenang dalam memutuskan sesuatu ataupun mencari jalan keluar dari masalah ataupun mencari solusi. Dan juga dengan support system itu kita bisa mudah untuk promosi juga, itu juga salah satu dari support system itu. Jadi sangat penting dalam kalau kita berkecimpung di dunia peternakan. Harapan sendiri untuk Ikhtiar Farm, kami memang banyak banget angan-angan atau banyak banget blueprint yang kemudian belum kami lakukan. Harapannya adalah semoga lancar ke depannya dan bisa mandiri, bisa bermanfaat, karena ikhtiar kami itu supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Untuk para pemula-pemula yang mengusahakan di dunia peternakan, khususnya domba, kambing ataupun sapi ataupun ayam ataupun segala macam itu, yang jelas kita ini memperjuangkan pangan di Indonesia. Jadi tetap istiqomah, tetaplah berusaha, tetap ikhtiar seperti itu, supaya peternakan ataupun pangan di Indonesia itu maju dan kita terbebas dari apa itu yang namanya impor. Nah, karena
bisnis peternakan atau bisnis di dunia pangan itu sangat-sangat vital, sangat-sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung di Ikhtiar Farm. Terima kasih sudah main di kandang kami, kandang-kandang yang sederhana seperti ini. Pesan dari kami, semangat untuk peternak, sukses terus untuk channel Gaper, dan juga semangat peternak. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.